Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Para jemaah subuh sekalian yang saya hormati, saya muliakan, adik-adik santri yang saya cintai. Apa semua? Baik. Apa semua? Baik. Wah, kencang. Apa semua? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Semuanya walaupun pagi-pagi itu biasanya ngantuk, tapi ada posisi duduk yang kata Bapak itu jangan sampai jadi ngantuk, yaitu dengan cara duduk duduknya mesti tegak. Setiap orang itu punya mimpi. Impian itulah yang bisa membangkitkan seseorang bisa menjadi sesuatu. Kita percaya bahwasannya Allah tidak akan merubah suatu kali sebelum ia merubah dirinya sendiri. Artinya bahwasannya kita ingin menjadi orang yang berhasil, kita ingin jadi orang sukses, maka kita yang harus bisa merubah diri kita sendiri. Artinya bahwasannya Allah memberikan potensi kepada manusia, silakan Anda berubah, maka insya Allah perubahan itu akan ada kepada diri kita, dan setiap mimpi-mimpi kita insya Allah akan kita jalankan, akan kita lakukan di balik mimpi-mimpi yang selama ini kita tuliskan di balik proposal-proposal kita. Nah, ada beberapa hal, tanda-tanda, ciri-ciri daripada orang-orang sukses. Saya tanya, siapa yang pengen jadi orang sukses? Bilang, siapa yang pengen jadi orang sukses? Punya mimpi nggak? Punya impian nggak? Insya Allah. Kita ada Allah. Yuk bareng-bareng. Ada Allah. Ada siapa? Allah. Ada Allah. Kita yakin kita punya mimpi besar. Santri yang berkumpul di sini, kita punya impian suatu saat nanti saya harus jadi kiai dan saya harus bangun pesantren. Saya harus memiliki santri. Ada yang bercita-cita saya pengen jadi guru. Tidak hanya menjadi guru, tapi saya harus punya dengan tempat dan ada orang-orangnya, dan saya adalah bos daripada guru. Ada yang bercita-cita pengen punya showroom mobil, ada yang bercita-cita pengen ini, pengen itu. Insya Allah itu bisa terlaksana, namun ada ciri-ciri daripada orang sukses. Nih, adanya ciri-ciri itu dalam diri kita. Ya, yang pertama bahwasanya orang sukses itu tanda-tandanya adalah dia selalu memperpantas diri di hadapan Allah. Ya Allah, kalau misalkan aku belum sukses, mungkinkah ada sesuatu hal yang membuat aku tidak pantas untuk sukses di hadapan ya Allah? Memperpantas diri itu ada banyak hal. Yang pertama, ibadah kita perbaiki. Sholat kita perbaiki, membaca Al-Quran kita perbaiki, sedekah kita, sedekah kita, infak kita perbaiki. Ada banyak hal yang membuat orang itu bisa menjadi sukses. Salah satunya adalah dengan tidak terus setiap hari memperpantas diri di hadapan Allah, agar kita pantas dikhawatirkan Allah tidak percaya terhadap kita. Kalau kita menjadi orang sukses, dikhawatirkan seperti saklabah. Di anak-anak santri, para jemaah subuh, kita jangan sampai menjadi saklabah kontemporer. Siapa saklabah? Saklabah itu dulunya adalah orang miskin. Kalau dia berangkat ke masjid itu paling akhir, kalau pulang juga paling awal. Itu saklabah. Ketika itu terlihat oleh Rasulullah saklabah. Kenapa kau melakukan seperti itu? Dia jawab kepada Rasul, ya Rasul, aku ini orang miskin. Bahkan untuk sholat saja, bajuku itu harus gantian dengan istriku untuk sholat. Saking miskin ya. Oh, akhirnya Rasul maklum.
Kemudian hari Sa'labah datang kepada Rasul, ya Rasul, mohon doakan aku supaya aku menjadi orang yang layak, menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang kaya. Rasul belum mendoakan hari pertama. Kemudian hari minta lagi, kemudian hari minta lagi, karena dikhawatirkan kata Rasulullah SAW, engkau tidak mampu bersyukur ketika aku menjadi orang yang kaya, ketika menjadi orang yang kaya. Karena selalu mendesak memohon kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang kaya. Akhirnya Rasulullah mendoakanlah kepada Sa'labah untuk menjadi orang yang mampu, orang yang kaya. Jadi itu Sa'labah dikasihlah oleh kanjeng Rasul itu domba dalam keadaan bunting, kambing yang dalam keadaan bunting. Maka ketika itu Sa'labah mulai dia menggembala domba, bahkan dombanya beranak satu, beranak pinak, beranak, bahkan menjadi banyak, bahkan terkenal dengan pengusaha sukses di bidang peternakan. Asalnya yang ia ahli ibadah, sering bersujud kepada Allah. Mulai kemudian hari lupa ibadah karena sibuk dengan dunianya. Mulai dia nggak sholat berjamaah karena sibuk dengan dunianya. Mulai dia meninggalkan sholatnya karena sibuk dengan dunianya. Mulai dia datangnya hanya ke Jumat sekali ke masjid itu. Mulai akhirnya datangnya itu sampai satu Idul Fitri dan Idul Adha sekali. Dia lupa diri. Dan ini yang pada akhirnya suatu masa kanjeng Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk memintakan daripada zakat sodakonya daripada hasil gembalaannya. Apa yang terjadi? Sa'labah bilang, buat apa aku mengeluarkan zakat? Ini hasil keringatku, ini hasil jerih payahku, untuk apa aku mengeluarkan? Nah, maksudnya bahwasanya kita memperpantas diri itu, kalau misalkan kita ingin menjadi orang sukses, maka akan kita ambil daripada sifat dasar manusia. Sa'labah yang asalnya sifat dasarnya ahli ibadah, namun ia tidak syukur yang padanya lupa kepada Allah. Nah, kita memperpantas diri di hadapan Allah dan sekarang itu maksudnya bagaimana? Jika saja kita ini menjadi orang sukses, menjalani orang untuk menjadi orang sukses, jangan lupa ibadah itu untuk selalu kita rutinkan. Satu. Yang kedua, sifat dasar ini akan membentuk seseorang. Jika seseorang ini yang dulunya adalah senang sedekah, senang infak, senang sedekah dalam keadaan ekonomi dia di bawah, maka ketika ia semakin meningkat, semakin kaya, maka akan semakin besar ia mengeluarkan daripada sedekahnya. Dikhawatirkan kalau dalam keadaan miskin pun seseorang ini tukar zina, maka setelah ia sukses pun merasa gampang dengan uangnya, akhirnya wah makin masuk. Ketika sedang miskinnya pun ia sedang meneguk minuman keras, apalagi sudah ia kaya, wah nyadari. Makanya kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Artinya ibadah kita tidak terpantas diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tanda-tanda orang sukses adalah orang yang setiap harinya mau memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda-tanda daripada orang sukses itu adalah orang yang ulat. Tahu ulat? Tahu ulat? Tahu ulat? Apa ulat? Bukan yang makan daun, bukan yang naik kucur. Apa? Ulat itu sungguh-sungguh ya rajin. Tanda orang sukses itu ulat. Kayaknya seseorang misalkan nih pengen, Pak, suatu saat nanti aku pengen buka salon, Pak. Maka dia bilang, bagaimana caranya aku bisa membuka salon? Oke, awalnya aku bisa nyukurin dulu tangga. Ya, itu kamu ngobrol, nanti kembali ya yang lain, bahwasannya kamu di sini tuh bisa di rebonding, bisa apa lagi smoothing, bisa apa lagi harajuku, bisa apa lagi? Berbagai macam hal ya. Lalu misalkan nanti bisa di apa? Dibikin glowing. Ya apa? Bisa pedicure, apa lagi? Apa lagi mas? Bisa tato, apa lagi? Macam-macam ada aja. Rajin, ulet ya. Ulet pantangnya
Gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. Nah, ada orang yang gagal itu ketika dia sedang gagal tidak mau bangkit. Oke, yang pertama, ada orang sukses itu adalah ulat. Kalau hafal Al-Quran ulat, ya Allah berikan aku pemahaman, berikan aku kekuatan untuk menghafal Al-Quran. Mohon dipercepat. Ulat dia, setiap hari dia membuka Al-Quran, setiap menit dia buka Al-Quran, dalam diamnya dia mengucapkan Al-Quran dan bibirnya basah dengan Al-Quran. Seseorang yang sedang menghafal Al-Qiyah, ulat terus diamnya dia menghafal Al-Qiyah, diamnya dia menghafal Jurumiyah, diamnya dia menghafal Ibridi, diamnya dia menghafal Tasrif. Maka salah satu tanda-tanda orang sukses adalah orang yang bukan yang cerdas, bukan yang cerdas, bukan yang pintar, tapi orang ulet. Yuk kita lihat ya, ada orang yang mudah menangkap, ada orang yang ulet. Ini beda. Biasanya kalau orang-orang kita kita beresan, tapi kalau orang ulet, kenapa ya Allah? Apalagi ini lama. Akhirnya dia ulang, akhirnya subhanallah dia akan menemui kesuksesannya di balik ulet. Nah, jadi para jamaah subuh, santriwan-santriwati, calon-calon orang besar, ya, amin. Ya, calon pengusaha dan juga calon penguasa, amin. Ya, ini kita harus menjadi orang ulet karena orang ulet adalah tanda-tanda orang sukses. Yang kedua, tanda orang sukses itu orangnya mau belajar. Banyak orang yang gagal dulu perusahaan tingkat internasional, tingkat nasional, ya. Banyak orang-orang yang dulunya sukses, tapi ia tidak mau belajar dengan situasi kondisi yang pada akhirnya ia terjadi. Ketika hari ini kita memasuki era global, lalu kita memasuki era digital, maka kita harus mau belajar dengan digital. Bisnis hari ini tidak bisa hanya face to face. Face to face berarti digital apa bisa? Face to face. Ya. Hari ini sudah mulai berkembang. Warung hari ini akan berbeda dengan warung di masa lalu. Anda hari ini bisa belajar dari negeri Cina dengan menunggu waktu sekitar 30 hari sampai 15 hari. Anda bisa belajar langsung sana. Dulu kita pengen makan, dia belanjanya ke warung terdekat. Hari ini ibu-ibu sudah jalan ke mall, sudah jalan ke pasar, tapi setiap pagi, setiap siang, setiap sore di depan rumahnya pakai, ya kan? Ayo, kita pengen beli jam, dulu harus berangkat ke Ubin dulu. Hari ini tinggal browsing lagi, ada Tokopedia, Instagram. Kalau pengen barang nanti buka Vintage Bandung, nah itu, ya, Hayat Vintage, Rizky Anti, Dul Jagul, macam-macam. Mudah sekarang. Ya, ada lagi misalkan Palu Gada, wah ini macam-macam. Hari ini kita bisa belajar coba. Hampir di sini datang tete akan mungkin ada beberapa barang yang dipakai, yang itu hasil daripada di depan rumahnya untuk pintu lalu teriak pakai. Artinya bahwasannya hari ini kita sudah memasuki era global, era digital. Kita ikuti, pelajari. Ya kan? Orang sekarang diam di rumah nggak punya barang bisa jual. Apa namanya? Reseller. Misalkan Bu Santi aku coba bisnis di bidang digital. Oke, telepon dulu. Misalkan ke Vintage Bandung. Bapak Vintage Bandung, apakah bisa saya menjual barang-barang Bapak? Oh, silakan. Dia nggak punya modal, tapi punya HP dan punya kuota. Nah, tanda-tanda daripada orang sukses itu dia mau belajar. Sekolah ajakiah. Kalau misalkan sekolah ajakiah seperti dulu aja, tidak mau belajar kepada orang-orang yang berhasil, tidak mau belajar kepada orang-orang yang sukses, tidak mau belajar kepada sekolah-sekolah yang hari ini kelasnya internasional, maka ajakiah kita akan ketinggalan. Salah satunya adalah kita belajar untuk memperpantas diri, saling bersaing dengan yang lain. Ya, hari ini, aku mau apa yang lagi? Yuk belajar. Apa yang kamu inginkan, kamu belajar. Nih. Orang sekarang belajar aja udah nggak ketemu guru. Sudah menggunakan media sosial. Ada Zoom.
Kan kebingungan kalau orang nggak mau belajar. Ya, ada kan guru, misalkan dulu sebelum pas perpindahan daripada mesin ketik menuju mesin komputer, banyak orang yang gaptek. Ada orang yang mau belajar yang pada dia mahir, ada orang yang nggak mau belajar. Akhirnya ketika ada tugas, diurus semua. Nah, artinya orang-orang sukses ini adalah orang-orang yang mau belajar bagaimana perkembangan dunia hari ini, bagaimana perubahan global hari ini. Nah, biasanya orang yang mau belajar, ia akan survive. Dia mampu berdiri, dia mampu kokoh, dia mampu kuat. Berarti ciri yang kedua, orang sukses itu adalah orang yang mau belajar. Oke, yang ketiganya, tanda-tanda daripada orang sukses adalah orang yang kerja keras dan kerja keras. Jelas, ya. Siapa orang yang pengen sukses? Ciri nomor 4 adalah dia yang mau kerja keras. Laku, nggak laku, yang penting aku sudah ikhtiar. Menjual, tidak menjual, yang penting aku sudah menawarkan. Kerja keras. Ya, laku, gak laku, yang penting aku sudah ikhtiar. Rezeki urusan Gusti Allah, ikhtiar urusan saya, hasil urusan Allah. Misalkan ada yang bisnis baju, pulang kerja keras, mau belajar bagaimana cara bisnis baju, kan? Ulat bagaimana ini agar baju ini bisa terjual. Kerja keras, kita berangkat tok. Assalamualaikum Bu, barangkali mau beli baju, ditolak. Oke, nggak masalah, karena orang sukses itu biasanya sudah kebal dengan penolakan. Ayo, siapa yang sering tolak? Siapa yang sering tolak? Kebal, oh dia sampai tolak. Dapat tolak, penolakan itu. Tapi kita kerja. Suatu saat nanti kita akan menemukan titik di mana Allah melihat kita. Kamu ini sudah kerja keras, ibadahmu udah bagus, kamu udah pantas. Tiba-tiba kan Allah itu maha kuasa. Kita tidak tahu rezeki itu datang dari tempat yang tidak disangka. Indah, ya, akan kita temukan. Kenyamanan akan kita temukan, keberhasilan akan kita temukan. Siapa orang yang dia kerja keras dan kerja keras. Nah, artinya bahwasanya orang sukses yang ketiga itu dia orang yang mau kerja keras. Apa? Kerja keras. Lalu yang selanjutnya, tanda daripada orang-orang sukses itu adalah dia yang disiplin. Seseorang yang sukses dalam memahami Al-Quran, sukses dalam menghafal Al-Quran, dia disiplin menghafal Al-Quran. Karena Islam tanpa kita sadari mengajari tentang kedisiplinan. Ketika kita sedang enak-enaknya tidur, hamba-hambaku, makhluk-makhluk, bangun, kerjakan sholat subuh. Lalu, hambaku, aku akan datang kepadamu di sepertiga malam. Maka kita terbangun. Orang yang mendisiplinkan dengan tahajudnya, dia akan bertemu dengan Allah. Ingat, para santriwati kalau zuhur, asar, maghrib, isya, itu kita yang nemuin Allah. Kita yang nemuin. Tapi kalau tahajud, Allah yang nemuin kita. Ini jelas dalilnya bahwasannya di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia dan mengutus kepada para malaikat untuk mencari orang-orang yang berdoa kepadaku, dan Allah mengatakan aku akan menjawab. Makanya pertanyaan tahajud kita, kenapa ya aku tadi terus berdoa tahajud kita? Saya ulang, duhur, asar, maghrib, isya, itu kita yang nemuin Allah. Tapi di sepertiga malam menjelang subuh, Allah yang turun ke langit dunia mencari hamba-hamba yang bermunajat, bermohon, meminta, berdoa kepada Allah. Niscaya kata Allah itu akan dikabulkan. Makanya ada keajaiban di sepertiga malam. Pengen apa? Pengen ikut orang, tapi kamu telat terus sepertiga malam tadi. Minta sama Allah. Pengen apa? Makanya hati-hati nih, ya, buat orang yang sering berdiri sepertiga malam, ya,
Doanya itu kalau pisau itu tajam, jangan sampai kita sakiti oleh perasaanmu. Oke, yang kelima, Anda daripada orang sukses itu adalah orang yang selalu bersyukur. Artinya orang yang bersyukur itu adalah orang yang disebut orang sukses. Dapat 1000 dia syukuri, maka kata Allah jelas, kita adalah Rabbukum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Misalkan contoh, ini biasanya guru-guru dapat gajinya cuma 400.000 per bulan, tapi dinikmati, disyukuri, Allah itu akan menambah kenikmatan, akan menambah lagi rezeki dan tempat yang tidak disangka-sangka. Betul, gajiku di sekolah itu misalkan cuma 700.000 guru honorernya, tapi kan ada rezeki di tempat lain, rezeki kesehatan, jantungku normal, darahku normal, aku sehat, itu kan rezeki. Tiba-tiba aku saja untuk makan, alhamdulillah makannya bisa gratis, ya kan? Orang lain itu belum tentu kerja, misalkan tuh di pabrik gajinya sampai 3 juta habis dipakai buat tapi kita buat 700.000 ya bisa dipakai dulu, kan barokah, ya. Ini yang disebut dengan kita selalu bersyukur. Udah mah 700.000, kurang teknologi begini. Coba berapapun hasilnya kita raih hari ini, mau terjual mau tidak terjual, sebulan mencari dari tempat kerja, alhamdulillah ya Allah, aku masih diberikan kesempatan waktu untuk menawarkan barang-barang. Misalkan yang kerja di mana aja, yang sedang bisnis, baik bisnis bajunya, baik bisnis barang-barang jadulnya, baik bisnis makanannya, berbagai macam hal bisnis, sepulang yang tempat kerja walaupun tidak mendapatkan hasil. Ya Allah, alhamdulillah, aku masih diberikan kesehatan untuk berangkat ke tempat kerja. Indahnya ketika bersyukur. Janji Allah, siapa orang yang bersyukur akan ditambah kenikmatannya, insya Allah rezekinya pun akan bertambah. Makanya jangan pernah banyak keluh, karena mengeluh adalah bagian daripada penyakit selanjutnya. Mudah-mudahan pagi ini bagian daripada motivasi kita ada di antara semua itu, dan mudah-mudahan itu semua poin-poin tadi. Yang pertama tadi apa? Orang yang beribadah adalah tanda-tanda orang sukses. Yang kedua, orang ulang. Yang ketiga, ya, orang yang mau belajar. Yang keempatnya, orang yang bekerja keras dan kerja cerdas. Yang selanjutnya, orang disiplin. Yang selanjutnya adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jemaah subuh sekalian, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang sukses, amin. Setelah cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dimudahkan dalam segala urusan, amin. Dan mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang pantas diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, ya Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sukses dunia dan sukses akhirat.